Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak Ibu. Ini ada sedikit informasi atau sedikit berbagi biar nanti apa yang saya pelajari di program guru penggerak bisa saya tularkan ke teman-teman di SMK TJ. Nah, di sini berkaitan dengan aksi nyata tentang budaya positif. Saya itu calon guru penggerak angkatan ke-7. Nah, mudah-mudahan di angkatan berikutnya ada teman kita juga yang masuk di angkatan berikutnya. Sepertinya Pak Maha juga daftar ya. Mudah-mudahan masuk. Moga nanti Pak Fajar, Bu Yanti bisa ngikut nanti. Nah, selanjutnya saya akan lebih banyak membawakan dengan cara memberi gambar dan juga seperti diskusi. Selanjutnya. Ya, saya tunjukkan satu buah gambar. Kira-kira dari gambar tersebut apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Gimana Pak Ade? Ketok ular. Mengetok tularkan. Atau yang lain, teman yang lain bisa. Ada seorang guru nih ceritanya. Yang di pikirannya dia itu ini murid, dan murid. Artinya apa? Sebagai seorang guru, fokus utama kita adalah murid. Jadi dari sini akan terlahir yang namanya pendidikan berpusat pada murid. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid, apa yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Pengenalan terhadap murid. Pak D atau Bu Ari mungkin? Oke, mengenali karakter murid. Bu Yuri? Mengenali kepribadian murid. Lagi. Mobil pribadi belum. Kebutuhan. Nah, dalam hal mengenali murid, betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Ibu, yang menjadi pokok perhatian kita adalah kepribadian murid. Kemudian apalagi tadi? Pokoknya kita kenali murid kita. Oke, gambar berikutnya. Kalau dikaitkan dengan tugas kita sebagai guru, menanamkan sesuatu kepada siswa. Menanamkan sesuatu kepada siswa. Kalau kita di guru, mungkin pengetahuan. Ya. Pengetahuan. Terus ada lagi? Membagi ilmu. Pemahaman. Nah, berkaitan dengan budaya positif, maksudnya begini. Siswa kita adalah padi-padi ini. Sementara kita sebagai guru itu adalah petaninya. Bagaimana caranya supaya padi ini tumbuh dengan subur? Kita sebagai petani harus merawat. Kita beri pupuk. Terus kita beri air. Kita beri perangsang. Semprot atau jauhkan atau bersihkan dari hama. Dalam artian kalau seandainya di sekitar murid-murid kita ada yang namanya faktor-faktor pengganggu atau budaya-budaya sifatnya negatif, itu harus kita bersihkan, harus kita jauhkan. Itulah tugas kita sebagai guru. Jadi bagaimana kita merawat murid-murid kita? Kita ciptakan suasana belajar yang menyenangkan atau berpihak kepada murid. Ciptakan suasana belajar menyenangkan.
supaya mereka bisa tumbuh kembang dengan baik. Demikian juga petani ini. Kalau petani ini mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada padi yang baru ditanam, hasilnya pasti hasilnya padinya banyak. Mungkin itu yang bisa saya jelasin. Pasti penting ya. Pentingkah menciptakan suasana positif? Pasti penting. Adakah yang bisa menjelaskan? Mungkin Bu Dewa deh. Pentingnya menciptakan suasana positif pastinya penting. Karena di dalam kondisi yang nyaman, kemudian menyenangkan, tentunya ada hal yang positif. Kalau hal yang positif itu bagaimana kita bisa tadi memberikan contoh, memberikan contoh kepada anak, menjadi teladan buat anak-anak. Kita sebagai guru bisa menjadi anak-anak. Anak bisa menampilkan itu positif, anak melakukan. Oke, terima kasih. Jadi kalau gurunya positif, pasti anak-anaknya juga positif. Lanjut aja ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di kelas? Kita harus berpikir positif dulu. Oke, pertama berpikir positif dulu. Kedua, tidak tegang, nyaman. Pasti anak-anak nyaman. Selalu senyum, ceria. Apakah sudah seperti itu Bapak Ibu ngajar di kelas? Dah, saya lanjut ya. Ini nggak usah dijawab dah. Nah ini, saya punya satu buah games, judulnya Cobalah Buka. Mungkin ada teman Bapak Ibu atau Pak D dengan Pak D dua-duanya saling berhadapan. Mungkin Pak D Karte dengan Bu Yanti. Silakan cari pasangan. Jangan dibukain. Perintahnya gini sekarang. Misalnya Pak D Swirya dengan Pak D Sedano. Pak D Sedano kepalkan satu tangan. Jangan dipukul Pak D. Kepalkan. Silakan Pak D Swirya rayu Pak D Sedano supaya membuka kepalan tangannya. Gimana caranya? Ayo. Kira-kira sudah mau dibuka apa enggak? Belum. Bu Yanti sudah mau dibuka tangannya? Kepalan tangannya? Atau mungkin Bu Yuri dengan Bu Ari? Bu Yuri kepalkan tangannya. Rayu Bu Yuri sampai membuka kepalan tangannya. Ayo. Ya, terserah gimana caranya sampai terbuka. Ya. Ya, sudah ya. Sudah. Pertanyaan saya begini, Pak D Sedano, apakah kepalan tangannya terbuka? Tidak. Belum. Bu Yuri? Tidak terbuka juga. Apa alasan Pak D tidak membuka kepalan tangan?
Karena ada perintah untuk Bu Yuri, kenapa tidak membuka kepalan tangan? Tadi disuruh tuh. Ya. Terus tadi Bu Ade minta buka, melihat dari tangan saya. Langsung nggak mau, nanti ketahuan. Ya, apa sih makna kegiatan ini? Maknanya begini. Mau atau udah silakan dibuka, udah selesai. Maknanya begini. Seseorang itu mau melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Motivasinya dari dalam atau dari luar. Kalau motivasinya dari dalam, dia nggak akan mau terbuka. Karena saya udah nyuruh, mungkin setelah saya nyuruh langsung Pak Desdano termotivasi, saya nggak akan buka kepalan tangan saya. Demikian juga murid-murid kita. Ada yang bandel, ada yang mau nurut, ada yang mau belajar rajin, ada yang nggak mau belajar. Mereka juga punya motivasi masing-masing. Ketika kita nyuruh mereka belajar, ada yang nggak mau belajar sama sekali. Artinya apa? Mereka tidak memiliki motivasi dari dalam untuk belajar. Ketika kita nyuruh mereka belajar dan mereka akhirnya belajar, artinya gimana? Mereka sedang mengizinkan dirinya untuk diberikan motivasi dari luar. Itu yang terjadi. Sebenarnya siswa-siswa kita banyak yang nurut, itu sebenarnya ilusi bahwa mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Dan ada pasti akan ada satu kesempatan atau satu waktu mereka tidak mengizinkan dirinya dikontrol. Kira-kira ngerasa nggak seperti itu? Nah, sekarang tugas kita sebagai guru, bagaimana kita memunculkan motivasi mereka belajar yang memang benar-benar dari dalam diri mereka. Ya, mungkin itu dulu. Terus yang berikutnya ini, teori kontrol. Ini ilmuwan yang mengatakan, Dr. William Glasser. Yang seperti yang saya katakan tadi, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya yang terjadi adalah murid-murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Dan pasti ada beberapa murid yang tidak mengizinkan dirinya dikontrol. Karena merasa kontrol kita tidak berpengaruh terhadap dirinya dia. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa memberikan pengaruh supaya kontrol kita mau dilakukan? Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kira-kira penguatan positif apakah akan selalu bermanfaat? Menurut Bapak Ibu gimana? Apakah penguatan positif itu selalu efektif dan bermanfaat apa enggak? Enggak akan selalu. Mungkin kita ngerasa penguatan positif itu akan selalu bermanfaat. Tapi sebenarnya nggak terjadi seperti itu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang bahaya sekali. Saya rasa sering kita lakukan. Misalnya, rambut mereka panjang. Jangan kita langsung menjatuhkan mereka. Kalau kita jatuhkan mereka, itu akan menghasilkan penolakan pasti. Pasti mereka memberontak. Ya. Kalau kita langsung kita jatuhkan, itu namanya identitas gagal istilahnya. Mereka akan selalu merasakan kesalahan dalam dirinya. Kalau mereka selalu merasa salah, mereka tidak akan pernah merasa percaya diri. Kemudian yang kedua, pakaian misalnya. Sering kita menyoroti pakaian, menyoroti sepatu. Jangan selalu kita menjatuhkan mereka, menjudge mereka negatif. Jangan. Karena pasti mereka punya alasan di balik itu ya. Pasti mereka punya alasan. Kalau kita judge mereka negatif, itu akan menghasilkan identitas gagal.
Nah, sekarang tugas kita sebagai guru gimana caranya kita memunculkan identitas sukses. Nah, itulah yang ingin saya bagi hari ini. Bagaimana memunculkan identitas sukses, bukan identitas gagal. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar nggak? Tidak selamanya orang dewasa punya hak. Mereka juga kadang-kadang, murid-murid kita juga kadang-kadang nggak mau dikontrol. Ya, ini teorinya, teori kontrol dari Dr. William Glasser. Oke, apa itu disiplin? Mengikuti semua aturan yang ada. Mengikuti semua aturan yang ada. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Pak Dwi dah. Apa itu disiplin gitu dulu? Tepat waktu, boleh. Ya, Pak Dwi. Ya, kalau menurut saya disiplin itu adalah orang yang mampu melakukan aturan-aturan yang sudah ditetapkan pada organisasi atau pada tempat orang itu berada. Oke, berarti fokus. Kemampuan yang mampu mengikuti standar yang ditetapkan pada tempat orang itu berada. Berarti fokusnya adalah pada aturan ya. Ya, kemampuan untuk melakukan aturan. Ya. Berarti fokus kita dari luar berarti ya, dari luar diri siswa. Aturan kan dari luar tuh. Ya. Nah, juga dari diri sendiri sudah muncul. Ya. Saya sekolah harus rajin. Saya sekolah harus rajin. Kan disiplin, bukan. Iya. Nah, dari yang saya dapat ya, dari yang saya baca dan dari yang diinformasikan ke saya, disiplin itu sebenarnya suatu bentuk kontrol diri yang seperti dikatakan Pak Descartes tadi, bagaimana orang itu mampu mengontrol dirinya untuk bisa mencapai kesuksesan. Apakah dengan cara ngikutin peraturan, ataukah dengan cara berjalan di jalan yang benar, yang mana kontrol diri itu nantinya akan menghasilkan yang namanya apa itu ya, kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Nah, sekarang nilai kebajikan yang kita tuju di sekolah, saya yakin Bapak Ibu tahu nilai kebajikan yang kita tuju, yang kita bicarakan itu kan P5 ya. Ya, profil pelajar Pancasila. Jadi itulah tujuan kita. Bagaimana mengarahkan siswa kita biar mereka itu memiliki kontrol diri untuk menuju ke profil pelajar Pancasila. Jadi tidak hanya sekedar adanya aturan-aturan, tapi gimana caranya menanamkan pada diri siswa kita biar mereka bisa mengontrol diri. Seperti itu. Kemudian, nah ini nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila. Ini tujuan kita. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kita berkumpul di sini kan membicarakan P5 nih. Nah, tujuan P5 kita sebenarnya bukan produk akhir dari proyek kita, tetapi yang kita fokuskan apanya? Prosesnya. Mampu nggak proses yang kita lakukan itu mampu menaikkan nilai-nilai kebajikan ini? Apakah itu nilai beriman bertakwa kepada Tuhan? Apakah mandirinya kita tingkatkan? Apakah bernalar kritis? Atau yang lain? Jadi fokus kita di sini, bukan di produk akhirnya. Nah, ini yang seperti saya jelasin tadi, bagaimana kita berperilaku, bagaimana siswa berperilaku, bagaimana mereka mengambil keputusan, dorongannya dari mana. Ini teori motivasi seperti yang tadi.
Ini alasannya. Siswa-siswa kita berperilaku, mungkin ada alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti ada siswa begitu ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pasti ada. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira yang kita harapkan itu yang mana? Ya, yang ketiga. Jadi harapan kita, murid-murid kita berperilaku itu yang terbaik itu adalah karena ini, agar mereka bisa menjadi seseorang. Misalnya seseorang yang berguna, seseorang yang sukses, seseorang yang memiliki nilai, bukan karena takut akan hukuman, takut akan aturan-aturan. Nah, ini udah dijawab ya. Baca nggak? Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih memilih berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dan kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas, sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira situasinya dipahami? Dipahami ya? Oke, saya punya pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Gimana Bu Yuri? Oke, betul. Jadi Iva makin tidak percaya, bisa menimbulkan identitas gagal. Atau siapa? Pak Sudirman? Ya, lanjut ya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, ini bagaimana beda hukuman dan konsekuensi saya jelasin sekarang. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Intinya, hukuman itu, contoh nih, yang sering kita lakukan ketika misalnya ada murid terlambat. Disuruh ngapain? Ngepel. Atau lari. Keliling apa gitu, atau misalnya suruh nyiram tanaman, itu apa? Hukuman. Kalau konsekuensi, kalau dia nilainya usianya tidak terlambat, nilai dapat berapa, dia turun dapat harusnya 6 misalnya, dia dapat 5, itu kan bagi dia gitu. Enggak, kayak konsekuensi kayak gini. Misalnya, Resiko. kayak resiko gitu. Misalnya tentang sepatu deh. Sepatu harus berwarna hitam. Tetapi sebelum itu siswa kita harus tahu dulu, kalau mereka menggunakan sepatu berwarna putih, konsekuensi buat mereka apa? Misalnya itu kan pelanggaran tuh. Misalnya di kelas tidak pakai sepatu, sepatunya diambil, mereka harus nyeker di kelas. Itu konsekuensi. Jadi hukuman yang konsekuensi yang diberikan memang sudah diketahui lebih dulu oleh siswa. Misalnya rambut panjang, kalau mereka tetap rambutnya panjang,
di aturan itu mereka sudah tahu mestinya konsekuensinya dipotong di sekolah. Nah, kemudian ada yang namanya restitusi. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Yang ini, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Intinya, bagaimana caranya membuat kesalahan mereka menjadi pelajaran buat mereka, supaya mereka nanti tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena keseringan menghukum siswa, kesalahan yang sama diulangi terus. Ini kan kita tinggal register konsekuensi. Bukan. Nah, disampaikan sebenarnya mereka bisa tahu. Enggak. Boleh. Restitusi itu seperti gini dah. Pengalaman adalah guru terbaik. Ya, belajar dari pengalaman, istilahnya gitu. Jadi dalam restitusi itu tidak mengharapkan yang namanya diganti. Tidak diulangi yang jelek lagi. Kayak gini, seseorang terlambat. Untuk membayar keterlambatannya itu apa? Kalau kita ingin membayar keterlambatan, itu sudah hukuman atau konsekuensi. Tapi kalau restitusi enggak. Restitusi itu kita gunakan ketika dia terlambat, kita menanamkan agar keterlambatannya dia itu dipakai sebagai pelajaran. Kalau saya terlambat besok, saya ketinggalan pelajaran, misalnya begitu. Menyadarkan seseorang. Ini Pak, kemarin terjadi siswa yang training, dia pergi sendirinya sudah 2 minggu dari tugas hotel, baru dipanggil orang muridnya itu, dia pergi sendiri. Apa alasannya? Dia hanya kecil alasannya tidak disapa. Setelah itu kita sadarkan kita supaya dia lagi. Ya. Jadi dia sedang mencari tempat training yang lain. Dia sudah dapat, tapi dia tidak bilang. Ini dia harus supaya hal yang begitu tidak terjadi. Ya. Nah, itulah yang namanya restitusi. Jadi kita tidak berharap mereka mengganti kesalahan. Tidak ada yang namanya seperti hukum-hukum, nggak ada. Muncul dari diri sendiri. Kesadaran diri. Nah, itulah usaha kita sekarang sebagai guru. Itu yang susah. Sangat susah sekali. Sadar dengan diri. Makanya dikatakan orang itu harus disiplin. Disiplin itu gimana? Sadar dengan diri sendiri. Nah, nih, topik berikutnya ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, bagaimana memunculkan restitusi? Ada yang namanya keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Mungkin ini saya yang menjawab deh ya. Kalau peraturan, ada hukumannya, ada konsekuensinya. Kalau keyakinan, muncul dari dalam diri. Menanamkan itu dulu ke siswa. Iya, makanya, ya betul. Terus selanjutnya saya apa? Iya. Terus apa manfaat buat saya gini hidupnya? Iya. Jadi kita tanamkan pada diri siswa, ngapain kamu sekolah? Kenapa sekolah itu harus tepat waktu? Kita tanamkan itu berulang-ulang. Makanya itu akan lama-lama peraturan kelas itu akan berubah menjadi keyakinan. Saya sempat share waktu ini video TikTok itu ya, bagaimana membuat keyakinan kelas. Full videonya ada di YouTube, saya udah linkkan di situ. Nah, keyakinan kelas itu seperti begini, yang dibilang Bu Sugi tadi sudah. Kenapa kita memakai helm di jalan saat berkendara motor? Itulah keyakinan. Kita yakin bahwa kalau nggak pakai helm, kecelakaan, kepala kita berbahaya. Bisa, ya.
Nah, kalau ngomong berbicaranya masalah peraturan takut dengan polisi, itu sudah ke masih ke peraturan istilahnya itu. Masih di tataran peraturan tata tertib. Jadi kita sudah tidak berpikir itu lagi. Bagaimana membuat peraturan tata tertib itu menjadi sebuah keyakinan. Kebiasaan mereka biar memunculkan kebiasaan yang positif. Misalnya mencuci tangan sebelum makan. Iya, sebab akibatnya. Kalau mereka tidak datang tepat waktu, akibatnya apa? Telat dengan pelajaran. Nah, sekarang mari kita membuat keyakinan kelas. Nah, caranya membuat, saya sudah selipkan di YouTube, nanti saya tunjukkan. Nah, di sini pengenalan terhadap kebutuhan dasar manusia. Mungkin sempat dibahas di rapat Dewan Guru kemarin, mungkin ada yang masih ingat. Ada siswa kita yang bermasalah. Pasti ada salah satu dari ini yang tak terpenuhi, yang tidak terpenuhi dari mereka. Kalau ini terpenuhi semua, saya yakin baik-baik saja. Contoh, kebutuhan bertahan hidup. Nggak punya uang misalnya. Pasti akan ada sesuatu yang salah dengan murid itu. Datang terlambat, sekarang masuk, besok enggak. Tapi bisa saja murid itu nutup-nutupin itu. Saya nggak punya uang. Terus, atau kebebasan akan pilihan. Kebebasan nih. Dikekang terus dia. Di rumah terus dikekang dia, anak tersebut. Kesana nggak boleh, kesini nggak boleh. Ketika di sekolah nggak ada orang tuanya, di sekolah lah dia kena mungkin meluapkan kebutuhan ini. Atau lain. Rasa kasih sayang diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Ini berbahaya. Kalau di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, cari pacar, pengen kasih sayang berlebih, akhirnya gas. Gaspol. Kemudian kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan, penguasaan. Di kelas misalnya tidak sulit memahami materi, misalnya menguasai materi, nggak bisa nggak ngerti kayak IFA tadi kasusnya dia. Nah, inilah yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru. Gimana caranya kita ngecek kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Kalau kita sudah tahu kebutuhan yang belum terpenuhi, kitalah yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, itu dia salah satunya. Kebutuhan bertahan hidup, nggak bisa bayar SPP. Bisa saja ya kayak tadi, sekarang masuk, besok enggak lagi. Murid saya kan pernah gitu dulu, si Salsabila. Nah, ini sempat saya jelasin waktu rapat. 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Saya yakin Bapak Ibu pasti pengennya menjadi teman ya, teman siswa. Tetapi hati-hati, bukan jatuh cinta, tapi iya dimanfaatkan. Kalau kita tidak mampu memberikan keinginan mereka, kita yang dimanfaatkan oleh mereka. Jadilah manajer. Jadilah manajer. Ya, saya yakin Bapak Ibu tahu yang namanya manajer ya. Gimana ngatur mereka. Entah bisa jadi teman, bisa jadi pemantau. Kita atur diri. Jangan selalu menjadi penghukum. Karena penghukum ini adalah kontrol yang paling rendah. Sedikit-sedikit dihukum, sedikit-sedikit push up, sedikit-sedikit ya lari. Nggak akan menghasilkan hasil. Nggak akan ada perubahan. Pembuat merasa bersalah. Kita bikin siswanya merasa bersalah. Kayak begini. Misalnya siswanya datang terlambat lagi. Wali kelasnya sampai mengemis-ngemis ke siswanya biar siswanya nggak datang terlambat.
Tujuannya biar muridnya jadi merasa salah. Oh, besok saya akan datang telat lagi misalnya. Kalau teman ya tahulah ya. Kalau pemantau, nah ini fokusnya dengan peraturan. Peraturan sekolah. Pak Dwi biasanya begitu. Aturannya begini, aturannya begitu, yaitu pemantau posisinya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama kita jadi manajer. Nah, bagaimana melakukan proses mengubah identitas gagal menuju identitas sukses, itu ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, tahapan-tahapannya itu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Makanya kita perlu terlebih dahulu membentuk keyakinan kelas. Jadi saya sudah membentuk keyakinan di 4 kelas, di 10 RPL sudah, 10 TKC sudah, 10 TB2 sudah, 10 perhotelan sudah. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Sebentar, saya tunjukin. Nah, segitu ya. Mungkin saya lanjut sedikit. Masih ada waktu, Pak De? Masih? Lagi? Saya gas saja deh kalau gitu. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Saya pakai yang ini deh. Keyakinan kelas 10 TKC. Langkah pertama yang saya lakukan itu adalah kita pancing mereka mengeluarkan pendapat atau ide terkait peraturan. Mereka perlu peraturan apa? Misalnya ini ditulis sama mereka harus rajin piket, jangan namplekin sepatu di tembok, minimal nggak bau badan. Setelah kelas selesai jangan buang sampah di kolong meja. Mereka sadar loh. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Tepat waktu dan aktif di kelas. Jangan tidur di kelas saat guru menjelaskan dan seterusnya. Kita kasih mereka kebebasan untuk menuangkan pendapat. Tulis di papan tulis boleh. Nah, nanti pendapat-pendapat itu kita kelompokkan. Yang nadanya sama, kita kelompokkan jadi satu. Misalnya ini tentang piket dan kebersihan kelas, saya sudah kelompokin jadi satu. Terus ini jangan tidur di kelas, jangan nyerocos di kelas, gak ganggu teman waktu belajar. Ini saya kelompokkan jadi satu. Demikian juga ini, kalau ada event di sekolah, tolong kerjasama. Kalau ada event, tolong kerjasama lagi, dan seterusnya. Minimal bawa alat tulis sendiri, dan seterusnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kelompok. Ini peraturan yang mereka inginkan. Inilah yang kita rumuskan keyakinan kelasnya seperti apa. Terbentuk seperti ini. Pertama, kebersihan demi kenyamanan semua orang. Jadi ini sudah mencakup mereka harus piket setiap hari. Mereka harus membuang sampah di tempatnya dan seterusnya. Jadi kalau udah mereka ada yang buang sampah sembarangan, kemarin sudah bikin keyakinan kelas, ya gitu kan aja. Yang kedua, mari biasakan disiplin waktu sejak dini. Yang ketiga, ayo fokus belajar. Saling membantu satu sama lain. Selalu bertanggung jawab dengan diri sendiri. Keyakinan kelas nggak usah banyak. Makin banyak keyakinan kelas bukannya makin bagus. Makin bingung. Ya, paling keyakinan kelas itu paling 4-8. Ajak mereka tanda tangan bahwa tekankan sudah disepakati. Ini di kelas 10 TKC. Ini ada 10 mana itu? BPLG. Nih. Harus datang saat ada event, tidak boleh tidur di kelas, tapi boleh tidur tapi pas jam kosong. Tidak boleh pulang duluan giliran piket. Ada berapa ini? Ada 3. Ini lagi harus rajin bayar uang kas, wajib membayar uang kas bagi yang telat dikenakan denda dan lain-lain. Ada 4 kelompok. Keyakinan kelasnya begitu. Ada 4. Mari menjaga kebersihan kelas. Mari budayakan disiplin waktu. Mari menghormati sesama umat manusia. Mari budayakan tanggung jawab demi kepentingan bersama.
Ada 4 saja. Jadi di setiap kelas bisa saja beda-beda. Dan kalau bisa kita buat yang namanya keyakinan sekolah. Dari semua keyakinan-keyakinan itu baru kita munculkan yang namanya keyakinan sekolah. Itu kita tanda tangani. Itu yang kita tanamkan ke siswa-siswa kita. Ketika mereka melanggar, tanyakan, keyakinanmu apa? Sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kamu? Memang tidak sesederhana itu ya. Mungkin kita belajar. Apalagi ya? Mungkin itu saja dari saya. Baru ini ilmu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti lain waktu sepertinya saya akan nyari waktu lain untuk berbagi lagi. Ini saya sifatnya berbagi ya, bukan menggurui. Saya berbagi yang saya dapat di guru penggerak. Mungkin Pak Adi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.